Kalau kita lihat proses sekarang, kepala dinas sekarang. Kalau hasil sekarang, siapa gubernur masa lalu? Siapa kepala dinas masa lalu? Siapa kepala ketua Bapeda yang lalu? Kepala Bapeda yang lalu. Kalau nggak salah sih, dia mengformulasi anggaran untuk dinas pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat juga punya tanggung jawab. Kalau perlu mungkin satu-satu lubang. Ini enggak. Bebas. Turun bebas. Ini berdasarkan database nasional, bukan database kita. Ujian berbasis komputer, jelas kita terpuruk. Dan Kepala Dinas Pendidikan telah mengakuinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-38 tahun kelima edisi Senin 30 Desember 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kita masih berbicara tentang isu pendidikan di Provinsi Aceh. Dengan tema kita mulai dari beasiswa yatim hingga pelayanan pendidikan di Aceh memprihatinkan. Bersama narasumber kita, Dr. Andes Ramli Rashid, MSI MPD. Beliau adalah pemerhati pendidikan. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Terima kasih Pak sudah hadir ke PEHTEM hari ini di penghujung ya, memang di akhir tahun 2024 ini kita mengevaluasi kinerja tentu dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Yang Anda lihat sejauh ini bagaimana pelayanan yang diberikan dengan permasalahan yang sangat kompleks yang ada di Provinsi Aceh. Silakan Pak Ramli. Kan kalau kita bicara tentang pendidikan, banyak dimensi yang harus bisa kita lihat. Ya, dimensi yang paling utama memang dimensi pelayanan. Kenapa dimensi pelayanan? Dinas pendidikan itu perlu karena dia melayani guru. Guru itu perlu karena melayani siswa. Jadi kalau nggak ada siswa, tidak ada murid, tidak ada guru, ya nggak ada perlu dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan itu memang untuk melayani proses pembelajaran untuk anak bangsa. Persoalan hari ini, apakah dinas pendidikan semua jendela matanya terlihat dengan berbagai persoalan yang ada dalam institusi pendidikan? Karena kita berbicara dinas pendidikan provinsi, jadi bukan hanya bicara tentang SMA, SMK, sekolah khusus, tapi dinas pendidikan juga harus bisa melihat sampai ke kabupaten kota, walaupun SD SMP bukan merupakan wilayah mereka. Jadi banyak sekali hal yang harus benar-benar dilihat dan benar-benar harus dilayani. Jadi selama ini ada pelayanannya atau memang ruh pelayanannya sudah hilang dari dinas pendidikan? Kita kembali begini, apakah pelayanan itu berjalan baik dengan tidak? Tentu perlu database. Apakah dinas pendidikan memiliki database yang benar menyangkut dengan apa yang ada di institusi pendidikan itu? Contoh, apakah database murid ada? Berapa jumlah siswa SMA? Berapa jumlah siswa di SMK? Tentu ada. Berapa? Apakah ada terlapor dari kabupaten kota, dari Capdin ke dinas? Ini kan perlu database yang benar. Begitu juga guru. Apakah guru memiliki database yang benar? Karena saya yakin tidak semua guru ada terdata di dinas pendidikan. Kenapa? Ada guru sebenarnya secara aturan tidak boleh ada guru kalau bukan di SK-kan oleh dinas pendidikan. Terus masih banyak. Jadi kecolongannya di mana nih Pak Ramli? Apakah misalnya itu kebijakan dari masing-masing sekolah atau dari dinas pendidikan? Banyak hal. Bocoran? Banyak hal. Pertama sekolah. Apakah sekolah melapor secara real? Yang kedua, apakah pengawas dia
membreakdown di sekolah itu benar apa adanya. Yang ketiga, bagaimana peran dan fungsi Capdinnya. Baru ada laporan khusus ke Dinas Pendidikan, ke provinsi. Jadi ini banyak hal. Di semua elemen, bukan hanya masalah guru, bukan hanya masalah siswa. Juga menyangkut dengan dana BOS dan sebagainya. Banyak persoalan. Jadi persoalan yang Anda ceritakan ini, apakah misalnya lebih terpuruk pada hari ini atau dari sebelumnya memang sudah terpuruk pendidikan di Aceh, Pak Ramli? Ini berbicara data yang terpuruk kan. Kalau berbicara mutu, berdasarkan hasil UMPTN, UMPT ya, MPK, database ujian berbasis komputer, jelas kita terpuruk. Dan Kepala Dinas Pendidikan telah mengakuinya itu. Mengakui bahwa itu mengakui kita rendah. Bukti itulah UMPTK, UMPK. Nah, jelas. Dan itulah Dinas Pendidikan hari ini sedang melakukan asesmen kan. Karena gini, bagaimana kita mengobati satu penyakit apabila kita tidak menganalisis penyakit itu. Selama ini tidak dianalisis. Selama ini Dinas Pendidikan Aceh selalu memberikan informasi yang baik kepada publik ataupun kepada atasan. Oh, kita lulus sekian. Ini kan informasi yang tidak akurat, hanya menyenangkan. Tapi sekarang, selama Pak Martunis ini telah melakukan asesmen, 2 sudah. Di situ terlihat jelas bahwa ini yang harus dilakukan, itu yang harus dilakukan. Jadi banyak sekali PR Dinas Pendidikan Aceh sekarang ini dalam rangka minimal mencapai pada tahun 2002-2004. Jauh sekali kita terpuruk. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa Kadis sudah melakukan berbagai asesmen untuk melihat persoalan di pendidikan di Provinsi Aceh. Tapi kualitasnya juga tidak meningkat nih Pak. Enggak, iya. Saya mengatakan begini. Begitu Pak Martunis datang ke Dinas Pendidikan, beliau melakukan asesmen. Artinya beliau sudah melakukan sudah mulai. Jadi bukan sudah selesai. Jadi hati-hati nih. Sudah mulai asesmen. Ya, sudah mulai. Jadi yang belum selesai adalah asesmen literasi. Ini belum. Nah, ternyata begini. Dengan asesmen itu kan terlihat. Berarti beliau sedang menganalisis apa sih kelemahan sehingga mutu kita terpuruk. Sekitar tahun 2002, kita berada di 151 kalau nggak salah. Ya, masuk 151 itu yang kelompok besar, bukan kelompok 100, kelompok ribuan. Sekarang 191 atau 197 kan terpuruk. Nah, dulu 5 besar ada di SMA kita tahun 2004. Sekarang nggak ada. Nggak ada yang kalau kita melihat data nasional, kita nggak ada SMA kita yang ada 5 besar. Ini jelas terpuruk. Tertinggal. Kita nggak bisa nutup mata. Jadi setelah melakukan asesmen, apa yang dikeluarkan hasil daripada asesmen tersebut nih Pak Ramli? Apakah memang apa permasalahan utamanya? Pertama, bagi kepala sekolah perlu pemantapan kepala sekolah. Jadi menurut Anda kepala sekolah di berbagai kabupaten kota ini tidak qualify? Ini SMA bukan ada yang qualify, ada yang tidak. Apalagi dengan sistem kepala sekolah harus diangkat dari guru penggerak. Ini masalah serius. Apa masalahnya kalau seandainya kepala sekolahnya dari guru penggerak? Dia tidak memiliki manajemen yang murni tentang bagaimana memimpin sekolah. Dia hanya bisa mengajar yang baik. Jadi seharusnya siapa yang berhak? Oke, dia boleh guru penggerak tapi harus dilatih dulu manajemen kepala sekolah. Selama dekade ini tidak. Karena ini kebijakan di atas, bukan kebijakan di Aceh, nasional. Berapa persen kira-kira misalnya kepala sekolah yang ada di SMA dan juga di SMK Provinsi Aceh yang tidak qualify? Kita belum ada data itu, karena ini kan sedang masih asesmen.
belum selesai, belum rilis. Ini kan baru berapa bulan dia di sini? 6, 7 ya? 7, nggak mungkin begitu cepat dan bukan sedikit kepala sekolah. Begitu guru. Jadi guru kan dengan begitu Pak Nadiem jadi menteri kan kurikulum merdeka belajar. Guru kurikulum merdeka belajar itu belajar merdeka, kurikulum yang merdeka tapi belajar merdeka. Merdeka belajar. Jadi guru tidak diberikan pemahaman yang tepat dan akurat bagaimana proses pembelajaran merdeka. Sehingga kita ini hampir banyak sekali kita terpuruk. Bukan hanya Indonesia saya pikir. Bukan hanya Aceh, hampir seluruhnya. Banyak sekarang anak-anak kita yang tidak bisa jaslitung. Jadi persoalan pendidikan ini nggak selesai-selesai. Tidak akan selesai. Titik permasalahannya itu ada di leadernya nggak sih? Ya di leader. Di semua jenjang. Leader di semua jenjang. Tidak bisa disalahkan hanya satu posisi. Tidak bisa. Tidak bisa. Di semua jenjang. Permasalahannya Pak Ramli ya, kalau misalnya Anda mengatakan seperti itu, tapi kan kalau misalnya secara skala nasional, indeks misalnya ranking dari pendidikan kita kan setiap tahun itu makin terpuruk. Tapi dengan anggaran yang sama juga provinsi lain misalnya dengan anggaran yang sama jumlahnya sama, tapi mereka bisa memajukan. Artinya ada keseriusan dong. Ikan busuk di kepalanya, iya kan? Nah, top manajernya mana? Tapi berbicara pendidikan kan berbicara setahun 2 tahun. Berbicara pendidikanlah 1 periode minimal. Kalau hari ini masuk seorang kepala dinas 3 tahun yang akan datang baru bisa kita dapat hasil. Hari ini masuk, ya kan? Tahun 2024-25 masuk. 26, 27, 28 baru bisa kita lihat hasil bagaimana. Nggak bisa sehari. Karena pendidikan investasi. Nah, ini persoalannya. Kalau Pak Kepala Dinas sekarang mengasesmen tahun 2004, baru bisa kita lihat hasilnya 2008. Kalau beliau masih kadisnya. Enggak, asesmen ini kan terlihat, ini kan berjalan dia. Siapapun kadis, kalau memang sudah asesmen, sudah di asesmen ini digunakan, baru bisa kita lihat. Ini hasil proses pembelajaran. Kalau hasil dari produk, baru bisa kita lihat 15 sampai 20 tahun ke depan. Ini bisa bicara kalau kita bicara pendidikan. Tapi yang Anda lihat dari berpuluh-puluh tahun lalu juga bisa melihat hari ini. Artinya bukan cerminan. Kalau hari ini, yang kita hadir ini adalah kepala dinas yang lalu. Siapa kepala dinas 3-4 tahun yang lalu? Jadi Anda menyalahkan ketidakadahasilan pendidikan hari ini atas terpuruknya kadis yang lalu? Ex officio. Ini kan lihat kita hasil kan? Bukan kita lihat proses sekarang kan? Kalau kita lihat proses sekarang, kepala dinas sekarang. Tapi kalau kita melihat hasil, nanti. Nggak bisa sekarang. Siapapun pejabat yang hari ini baru dilantik setahun misalnya, tidak bisa disalahkan dengan produk SMA sekarang. Nggak bisa. Oke, baik pemirsa PT menarik ya ketika kita berbicara masalah bagaimana situasi atau mengevaluasi mutu pendidikan di Provinsi Aceh, karena memang secara data nih Pak Ramli kita lihat ya dari tahun 2022 sampai hari ini kondisi pendidikan kita semakin lama semakin terpuruk. Artinya tidak ada peningkatan dan progresif meskipun anggarannya bukan tidak meningkat, kita meluncur ke bawah. Iya, artinya terpuruk. Meluncur. Kalau buruk mungkin satu-satu lubang. Ini enggak. Bebas. Turun. Bebas. Turun bebas. Ini berdasarkan database nasional, bukan database kita. Berarti siapa responsibility-nya nih Pak Ramli? Siapa yang mau disalahkan? Apakah PJ-nya?
Atau sama-sama memang kita menjadi tanggung jawab untuk memajukan pendidikan di Aceh? Kalau saya gampang melihat, kalau hasil sekarang, siapa gubernur masa lalu, siapa kepala dinas masa lalu, siapa kepala ketua Bapeda yang lalu, kepala Bapeda yang lalu. Kalau nggak salah sih, dia mengformulasi anggaran untuk dinas pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat juga punya tanggung jawab. Sejauh ini Anda melihat apakah mereka punya kinerja atau suara soal pendidikan? Menurut bidang. Iya. Ya. Periode yang lalu, Komisi 6 telah menghasilkan pendapat umum tentang rakan perlindungan guru. Sudah selesai. Ya, rakan menjadi kanun perlindungan guru sudah selesai. Sudah sudah melakukan pendapat umum di bulan 9 yang lalu kalau nggak salah saya. Udah. Salah satu itu kepedulian kepada perlindungan guru. Tapi persoalan anggaran kita nggak tahu persis. Karena kita tidak pernah menyelisih anggaran itu. Kalau dulu saya menyelisih anggaran. Anggaran ini juga harus ditelisik. Mana yang lebih banyak digunakan? Untuk peningkatan mutu guru atau untuk pelatihan-pelatihan yang tidak bermakna. Periode yang lalu, 1 dekade, MGMP hilang di perjalanan. KKG hilang di perjalanan. Musyawarah guru belajar hilang. Padahal itu adalah satu sistem yang paling bagus untuk meningkatkan mutu guru. Kenapa bisa hilang? Itu kebijakan kepala dinas seperti. Artinya menghilangkan MGMP? Iya. Alasannya? Kita nggak tahu. Mungkin tidak perlu menurut mereka. Atau mungkin MGMP hanya sebatas seremonial saja yang menghabiskan anggaran? No. Kita cukup pengalaman tentang MGMP itu. Itu kan tutor sebaya. Fisika misalnya. Ada guru yang tidak bisa tahu topik ini. Tapi guru lain tahu. Maka dia duduk bersama, membahas bersama. Dulu ada anggaran di provinsi, dinas pendidikan. Karena itu kami usul di saat kami masih kepala dinas pendidikan. Kita usul ke provinsi. Pak Anas ada waktu itu menyetujui. Nggak banyak, cukup untuk makan saja mereka, guru. Jadi tidak mengeluarkan uang sendiri untuk melakukan musyawarah guru mata pelajaran. Ini juga nggak dilakukan lagi. Makanya kemarin statement Menteri baru kita, Menteri Pendidikan sudah mengatakan, dia menginstruksikan mengaktifkan kembali MGMP. Oke, Pak Ramli, ini kembali kita ke tema kita, mulai dari beasiswa yatim hingga pelayanan pendidikan di Aceh memprihatinkan. Beasiswa yatim ini kabarnya ya, itu dipotong 124,5 miliar sekarang anggarnya, yang dulunya mungkin tertuang dalam Pergub itu nomor 20 tahun 2021, itu yang penerimanya mulai dari SD sampai SMA. Tapi kali ini dipangkas oleh Dinas Pendidikan tanpa mengikuti peraturan Pergub. Itu seperti apa Anda nilai? Yang dipotong untuk jenjang mana? Jenjang SMA. Tidak ditiadakan. Sementara di Pergub kewajiban harusnya kan mengikuti Pergub. Iya. Kita kan kembali. Saya tidak menyalahkan sebenarnya. Coba yang disalahkan Pergubnya harus dirubah. Ya, tapi kan ini belum ada perubahan. Seharusnya kan nggak boleh di-ACC. Ya. Kan di akhir tahun. Kalau nggak anak korban. Walaupun di akhir tahun itu kan tetap harus anak korban. Pengacuannya Pak. Benar. Yang paling utama ke SD dulu. Udah itu ke SMP baru ke SMA. Apakah anggarannya? Ini kan kembali lagi. Apakah anggarannya cukup sehingga tidak dibagi semua, atau memang anggarannya terpotong? Tapi kan tidak ada persoalan soal anggaran yang memang sudah direalisasikan ini Pak. Iya, maksudnya dulu berapa anggaran, sekarang berapa anggaran? Jadi menurut Anda pemangkasan ini akibat tidak cukupnya anggaran? Saya yakin tidak cukup anggaran. Sehingga wajar itu walaupun bertentang dengan Pergub. Harusnya dirubah dulu dong. Kalau ada anggaran, gini. Tentang
pelaksanaan anggaran itu kan mengacu kepada DIPA. Ya. DIPA itu menjadi peraturan daerah. Karena DIPA itu disahkan oleh gubernur dan DPR. Kalau DIPA itu menyatakan hak di DIPA, makanya kalau salah itu kalau di DIPA ada untuk SMA, tapi dia itu kena. Kalau DIPA nggak ada, nggak kena. Jadi pergub buat apa? Siapa mana lebih besar pergub dengan kanun? Makanya saya tidak bisa menjawab itu. Apakah di DIPA itu diperuntukkan untuk tahun 2024 hanya untuk SD SMP, atau di DIPA-nya ada untuk SMA? Kalau ada SMA, Dinas Pendidikan kena, atau siapapun yang bagi itu kena. Kalau di DIPA-nya nggak ada, hanya untuk diperuntukkan untuk SD dan SMP, selesai. Artinya pergub bisa dilangkahi. Kan pertanyaan saya mana lebih tinggi? Pergub? Menurut Anda lebih tinggi mana? Kanun lah. Kanun lebih tinggi. Acuan Dinas Pendidikan kali ini. Bukan. Dalam struktur pemerintahan, yang paling tinggi, kalau di Aceh, itu kanun. kanun. Kalau di tempat lain, perda. Pergub itu hanya untuk menjalankan kanun. Itu persoalannya. Kan sama dengan Republik ini. Makanya kadang-kadang dikeluar pergub karena belum ada kanun. Oke, berarti acuannya di DIPA ya Pak Rawi? Iya, makanya kita nggak melihat. Kalau ini menurut Anda tidak menjadi persoalan, potong-memotong pangkas. itu bukan dipotong berarti. Ini harus jelas dulu. Bukan dipotong. Tidak ada anggaran untuk SMA. Tapi kalau ada anggaran untuk SMA tapi tidak diberikan, kena. Kan itu saya. Nah, kita harus menelusuri. Masyarakat harus menelusuri DIPA di Dinas Pendidikan. Ya kan? Di DIPA Dinas Pendidikan apakah ada anggaran beasiswa untuk SMA, SMK? Oke, ada seharusnya dari tahun-tahun sebelumnya itu ada ya, baru kali ini memang tidak Benar. direalisasikan untuk SMA. Iya, benar. Kita belum tahu, makanya saya nggak memvonis salah dengan tidak salah. Salahnya pada aturan. Kalau di APBA, kan kembali lagi kan, di APBA beasiswa hanya diperuntukkan untuk SD, SMP, Dinas Pendidikan tidak salah. Kembali lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur Aceh. Tapi kan gubernurnya sudah meng-ACC. ACC yang mana? Untuk 124,5 miliar untuk penyaluran beasiswa yatim SD sampai SMP. Sudah meng-ACC? Ya. Akan itu salah. Berarti itu ada siapa yang bertanggung jawab, itu saya nggak tahu. Kalau sudah meng-ACC 100 itu untuk SD, SMP, SMA, kenapa SMA nggak ada? Itu perlu ditelusuri. Yang jelas satu titik temu ya, satu kesalahan itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 Pergub maksudnya, bukan undang-undang, Pergub nomor 20 tahun 2021 tentang penyaluran beasiswa yatim. Jadi dalam Pergub itu disampaikan bahwa setiap anak ya SD sampai SMA itu bisa menerima dengan jumlah yang berbeda tentu dari SD sampai SMA juga. Iya, makanya saya kan merujuk kembali. Apakah wajar nggak? Maksudnya kalaupun anggaran terbatas, kenapa tidak diperjuangkan? Kenapa hak anak yatim yang dipotong, dipangkas? Kenapa tidak yang lain yang dipotong? Kenapa hak anak yatim? Itu pertanyaannya kan? Oh ya, itu enak kita jawab kalau itu pertanyaan. Kenapa diutamakan yang lain, tapi dengan berarti ketidakpedulian dan mengabaikan anak yatim pemerintah Aceh sekali ini, bukan Dinas Pendidikan saja itu. Oke, berarti PJ-nya sama dinasnya juga siapapun. Pemimpin Aceh yang padahal masuk DPR yang mengesahkan anggaran itu kan gubernur bersama DPR.
Pemerintah Aceh. Yang dikatakan pemerintah Aceh adalah gubernur dan DPR. Oke, berarti mereka yang tidak memperhatikan anak yatim. Ya, dia mengabaikan kepentingan yatim. Kalau memang begitu. Ya, kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya dari tahun ke tahun, misalnya anggaran beasiswa penyaluran anak yatim itu sampai ke tingkat SMA, tapi kan sedih juga misalnya ada SMA yang menanti-nantikan tiba-tiba loss dari anggaran. Ya, kita kan tidak tahu, bisa saja ada beasiswa siswa lain. Ya, kita kan nggak tahu. Kan banyak sekali beasiswa sekarang. Beasiswa itu juga nggak boleh tumpang tindih. Beasiswa nggak boleh tumpang tindih. Ya, siapa bisa memastikan untuk hal itu ya? Itulah makanya ini tugas kita sebagai publik, masyarakat untuk menelusuri apakah Anda atau saya wajib menelusuri itu sebagai masyarakat. Hak kita itu. Kita bicara ini kan untuk supaya publik tahu kenapa itu terjadi. Ya, dan harusnya juga kepala dinas pendidikan yang tupoksinya menjawab, mengklarifikasi atas adjustment ini kan beberapa pihak ya. Saya tidak mengatakan kepala dinas pendidikan. Karena dia kan bukan awal tahun masuk. Ya. Jangan kita nggak bisa. Dia masuk, anggaran untuk dinas pendidikan sudah ada. Nah, makanya yang kita salahkan memang kalau ketidakpedulian berarti dinas pendidikan. Bukan kepala dinasnya. Kalau saat ini kepala yang sekarang ya, nggak bisa kita salahkan beliau. Tapi kan beliau bisa menyatakan pendapat, statement. Nggak bisa lagi. Anggaran sudah ada. Pergub itu kanun itu sudah begitu. Dia akan masuk di tengah jalan. Oke, menurut Anda itu hanya meneruskan dari estafet sebelumnya? Iya. Semua anggaran dia harus menurunkan program yang telah ada. Ya, maksud saya gini, ketika menjadi pejabat publik nih Pak Ramli, tentu itu ada hal misalnya, ada pro kontra dari masyarakat dan itu perlu klarifikasi dari beliau dan ini kembali lagi, ya kan tadi informasinya kan, ya. Yang salah kan informasinya. Saya bertanya sekarang siapa humasnya? Itu kembali ke pelayanan. Apabila pelayanan publik tidak bagus, maka awal dari kecurigaan. Kecurigaan akan menghancurkan suatu institusi. Nyan humas pendidikan kena belum? Bukan, saya tidak mengatakan kena, siapapun. Siapapun. Ya kan harus yang menyampaikan informasi dinas pendidikan siapa? Humas pastinya. Humas. Kalau itu humas tanggung jawabnya. Apakah wartawan ada menanyakan? Kan itu masalahnya. Atau media pernah nggak berkomunikasi? Itu salahnya. Tapi kan isu pendidikan penyaluran beasiswa anak yatim, kemudian isu kritik dinas pendidikan sudah menuai beberapa minggu lalu Pak Ramli. Artinya iya. Ada hak jawab juga dari dinas pendidikan, dari humasnya bahwa itu yang disampaikan tidak benar. Kan seperti itu ya. Yang tadi saya katakan ini pelayanan. Informasi yang diberikan oleh dinas pendidikan adalah salah satu pelayanan publik. Supaya kita masyarakat paham. Oke. Ya kan? Kalau tidak disampaikan diam 1000 bahasa, orang tambah curiga. Berarti diam itu menambah curiga ya? Iya, tambah dosa kita. Tambah dosa kita yang menggibah? Iya. Enggak menggibah sebenarnya, mengkritisi. Enggak, kita tambah dosa. Tambah dosa kan kita, oh dinas pendidikan itu nggak benar. Kan gibah itu. Itu Bapak tadi menggibahnya? Ya. Tapi saya ingin memberikan informasi supaya masyarakat juga tahu. Oke. Siapapun yang mendengar ini akan tergelitik pemikirannya untuk tahu apa sih yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Ramli karena waktu kita sangat terbatas. Silakan sampaikan kepada pemirsa PEHTEM yang ada di rumah atau langsung kepada Dinas Pendidikan di Aceh. Silakan. Saya pertama kepada Dinas Pendidikan. Semua yang dipertanyakan, semua yang terjadi, semua informasi yang masuk ke Dinas Pendidikan harus diberikan jawaban secepat mungkin. Itu penting sekali. Ya, secepat mungkin, jangan dipendam. Kalaupun ada suatu informasi yang apakah itu benar atau salah, Dinas Pendidikan harus segera memberikan informasi persoalan tersebut. Sehingga tidak ada
saling curiga. Nah, ini yang penting kepada masyarakat. Kita berharap semua warga kita, warga masyarakat Aceh harus proaktif untuk mengetahui persis bagaimana proses persoalan pendidikan di Aceh. Sehingga kita paham bahwa kondisi pendidikan kita di sini begini. Supaya masyarakat juga paham. SMA, SMK dan sekolah khusus itu tanggung jawab keuangannya. Proses pembelajarannya ada di provinsi. SD, SMP itu ada di kabupaten kota. Nah, udah itu. Masyarakat juga harus paham. Standar pendidikan yang bisa kita lihat adalah setelah SMA dan SMK. Ini harus paham masyarakat. Jadi kalau selesai SMP itu nggak bisa kita standar. Nah, kecuali ke depan apabila ujian diselenggarakan bersama lagi, SD, SMP, SMA sudah dapat kita lihat. Oh, begini mutu sekolahnya. Dengan program menteri sekarang, nampaknya jalan ke situ. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ramli atas waktunya dan diskusinya yang sangat menarik. Semoga kita masih bisa berbincang di lain waktu ya Pak Ramli. Oke. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, terus kawal bagaimana kinerja pemerintah kita dari semua lini dan sisi. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like